Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Cikwitita Loisa Situmorang dari SMP Dharma Yuda, peserta lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan seprovinsi Riau tahun 2026. Bayangkan sebuah sekolah yang hampir ditutup hanya karena muridnya kurang satu orang. Bayangkan pula, dari kelas yang atapnya rapuh, lahir anak-anak yang berani bermimpi setinggi langit. Itulah kesan pertama yang saya dapatkan saat membaca Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini bukan hanya cerita tentang sekolah di Belitung, melainkan kisah tentang harga sebuah mimpi. Buku yang saya resensi berjudul Laskar Pelangi, ditulis oleh Andrea Hirata dan diterbitkan oleh Bentang Pustaka. Saya memilih buku ini karena temanya dekat dengan kehidupan pelajar seperti sekolah, guru, teman, cita-cita, dan perjuangan. Namun, setelah membaca lebih dalam, saya merasa bahwa novel ini tidak sesederhana cerita anak sekolah. Buku ini mengajak kita bertanya, apakah semua anak sudah memiliki kesempatan belajar yang sama? Cerita bermula di SD Muhammadiyah Gantong, Belitung. Sekolah ini hampir ditutup karena jumlah muridnya belum mencukupi. Kehadiran Harun membuat sekolah ini tetap berjalan. Dari sanalah, Ikal, Lintang, Mahar, Sahara, Syahdan, Akyong, Borek, Kucai, Trapani, Harun, dan teman-temannya dikenal sebagai Laskar Pelangi. Mereka belajar dalam keterbatasan, tetapi memiliki semangat yang besar. Bu Muslimah dan Pak Harfan menjadi guru yang tidak hanya mengajar pelajaran, tetapi juga menjaga martabat murid-muridnya. Tema utama novel ini adalah perjuangan pendidikan di tengah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Bagi saya, tokoh yang paling kuat adalah Lintang. Ia cerdas, tekun, dan rela menempuh jarak jauh demi belajar. Namun, kisahnya juga menjadi kritik tajam. Kadang, masalah pendidikan bukan karena anak tidak mau belajar, melainkan karena kesempatan tidak memberikan ruang yang adil. Mahar juga menarik, karena menunjukkan bahwa kepandaian tidak selalu berbentuk nilai akademik. Imajinasi, seni, dan keberanian berpikir berbeda juga bagian dari kecerdasan. Andrea Hirata menggunakan gaya bahasa yang puitis, lucu, dan kadang penuh istilah khas. Alur cerita yang digunakan terasa seperti kenangan masa kecil yang diceritakan kembali dalam sudut pandang yang lebih dewasa. Menurut saya, kelebihan Laskar Pelangi adalah keutuhan cerita, kekuatan karakter, dan gambaran latar Belitung yang terasa hidup. Kita bisa membayangkan kelas sederhana, sepeda Lintang, kreativitas Mahar, dan kesabaran Bu Muslimah. Kekurangannya, ada bagian deskripsi yang cukup panjang sehingga membutuhkan kesabaran. Namun, bagian itu justru memperkuat suasana cerita. Bagian yang paling berkesan bagi saya adalah perjuangan Lintang. Dari tokoh ini, saya belajar untuk tidak cepat menilai teman hanya dari nilai, kehadiran, atau semangatnya di kelas. Mungkin ada beban yang tidak terlihat. Setelah membaca novel ini, saya ingin lebih menghargai kesempatan sekolah, menghormati guru, dan tidak meremehkan teman yang berbeda kemampuan. Novel Laskar Pelangi layak dibaca oleh pelajar SMP, orang tua, guru, dan siapapun yang peduli pada pendidikan. Buku ini membuat kita sadar bahwa masa depan bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Jadi, jika ingin membaca novel yang mengharukan, lucu, kritis, dan mengembangkan semangat, novel Laskar Pelangi layak masuk daftar bacaanmu.